Shalom Bro and Sis yang terkasih, salam sehat dan salam sukacita. Hari ini Sabtu 23 Oktober 2021, berjumpa kembali dengan saya Yohanes Suprapto dalam Renungan Kabar Sukacita. Permenungan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9 dan saya beri judul atau beri tema pertobatan. Injil hari ini merangkum dua judul perikop sekaligus, yaitu tentang dosa dan penderitaan, serta perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, yang tentunya satu sama lainnya masih sangat berkaitan, dan dua-duanya mengingatkan kita akan pertobatan. Di kedua perikop ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita, janganlah kita melihat penderitaan orang lain itu adalah karena sebuah dosa dari mereka dan bahkan menjadi bahan gosip kita. Kadang-kadang kita menghakimi mereka dengan berkata, itulah hasil dari orang yang tidak mau bertobat. Padahal peristiwa-peristiwa semacam itu seharusnya bisa menjadi sarana bagi kita untuk membantu orang-orang yang mengalami penderitaan semacam itu dengan cara melakukan pendekatan disertai sharing iman dan upaya bantuan-bantuan lainnya, sehingga menyadarkan mereka untuk menyadari akan kesalahan-kesalahannya dan akan memperbaikinya. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apabila kita cuma bisa menghakimi tanpa berbuat sesuatu, maka nasib kita kelak bisa lebih buruk dari mereka. Untuk itu kita diminta untuk bertobat. Bro and Sis yang terkasih, saya adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Dari 9 bersaudara itu ada satu orang kakak saya yang laki-laki, merupakan anak kelima yang sangat keras wataknya. Kalau sama adiknya terutama. Tetapi kalau sama temannya dia nggak bisaan, selalu bilang iya, iya, dan iya. Dia sangat baik dengan temannya, sehingga teman-temannya sering memanfaatkan dia untuk hal-hal yang kurang bagus. Lebih-lebih pada suatu saat dia berteman dengan sekelompok orang yang suka minum-minum, mabuk-mabukan. Dan akhirnya kakak saya masuk dalam lingkaran narkoba. Dan wataknya semakin tambah keras. Bahkan sangat berani melawan kalau dikasih tahu bapak atau ibu saya. Begitu bosnya tahu kalau kakak saya jarang masuk kerja karena sering mabuk, minuman, atau karena sering teler karena narkoba, maka akhirnya dia di PHK dari pekerjaannya selaku montir sepeda motor. Padahal saat itu dia sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang masih kecil-kecil. Banyak orang di kampung saya yang kurang suka sama sikap kakak saya. Bahkan banyak yang ngerasani, banyak yang gosip menceritakan tentang tabiat buruk kakak saya. Tetapi saya sangat bersyukur, di antara banyak orang yang gak suka sama kakak saya, masih ada satu orang yang peduli dengan kakak saya. Beliau adalah Purnawirawan TNI yang juga waktu itu sebagai ketua RW di kampung saya. Kakak saya banyak dinasihati, didekati, diomongin baik-baik, diarahkan, dan akhirnya kakak saya menyadari akan kesalahannya dan akhirnya bertobat. Lalu oleh Pak RW dibukakan kios servis motor Karang Taruna bersama anak-anak Karang Taruna lainnya yang drop out sekolah untuk diajari servis sepeda motor. Dari hari ke hari bengkel sepeda motornya berjalan dengan baik dan semakin ramai karena banyak pelanggannya. Maka sejak saat itulah secara otomatis kakak saya benar-benar bisa terlepas dari lingkaran narkoba. Melihat hal itu, teman-temannya yang masih dalam lingkaran narkoba banyak yang tidak suka dan tidak tinggal diam. Mereka dengan segala cara mengajak kakak saya untuk kembali masuk ke dalam kelompoknya. Tetapi kakak saya dapat menolak dengan cara yang halus. Tetapi teman-teman kakak saya tidak kehilangan akal. Suatu ketika kakak saya cuma diajak makan-makan lah, nggak usah minum-minuman. Akhirnya diajak makan-makan. Pulang dari makan-makan, kakak saya mengeluh pada istrinya kalau dadanya sakit sekali. Lalu oleh istrinya dibawa ke rumah sakit dan sampai di rumah sakit meninggal dunia. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, kesimpulan dokter bahwa kakak saya tidak tertolong karena overdosis narkoba.
Dulu saya berkesimpulan bahwa kakak saya meninggal karena hukuman dari Tuhan. Karena kakak saya begitu berani dan tidak nurut sama orang tua, keras kepala, dan lain-lainnya. Tetapi sejak saya mengenal Kristus, saya berkesimpulan lain, yaitu kakak saya meninggal karena akibat perbuatannya sendiri, dan Tuhan panggil kakak saya karena Tuhan sayang sama kakak saya, sehingga dia tidak dibiarkan terus berjalan di tempat yang salah. Apa yang dilakukan oleh Pak RW saya waktu itu seperti yang tertulis di ayat 8, yang bunyinya, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Bro and sis yang terkasih, sekarang yang menjadi pertanyaan sebagai refleksi kita pada hari ini. Yang pertama, jika ada seseorang yang perbuatannya tidak baik dan cenderung berbuat dosa, apakah kita biarkan dan kita anggap sebagai sampah masyarakat? Atau melakukan seperti apa yang ada di ayat 8? Dan yang kedua, bila kita yang melakukan perbuatan yang tidak baik dan cenderung berbuat dosa, apakah kita mau menerima masukan dari orang lain dan segera bertobat? Yesus mengingatkan bahwa Tuhan sudah cukup sabar menunggu kita untuk bertobat. Tuhan mungkin masih memberikan kesempatan lebih dari satu kali, namun kita tidak pernah tahu kapan itu merupakan kesempatan yang terakhir. Maka dari itu, mari kita segera menyadarinya dan segera bertobat. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami masih menghakimi sesama kami. Beri kami kemampuan ya Bapa, agar kami dapat membantu sesama kami yang memerlukan bantuan, khususnya untuk menuju pertobatan. Dan berilah kami karunia roh pengetahuan, supaya kami dapat membedakan mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan terimalah pertobatan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bro and sis yang terkasih, terima kasih. Salam sukacita, berkah dalem.